Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Rizky Fauziansyah di acara Podnet. Podcast Netima, podcast seputar SMP Negeri 3 Majalengka. Di episode kali ini yang sangat spesial, kita kedatangan Bapak Guru sekaligus Coach tim futsal yang dimana beliau berhasil membawa tim futsal SMP Negeri 3 Majalengka kaya akan prestasi. Kalau kalian penasaran, langsung kita tanyakan kepada beliau. Oke, selamat datang Bapak di Podnet. Ya, terima kasih undangannya. Pemirsa Netima TV, selamat. Terima kasih dukungannya juga. Iya, Sebelum bertanya lebih banyak nih Pak, izinkan saya untuk bertanya latar belakang terlebih dahulu ya Pak. Apa sih pengalaman masa kecil Bapak yang membuat Bapak ingin menjadi guru khususnya di bidang olahraga, Pak? oke. Eh, saya kira begini ya. eh, Dulu mungkin berbeda dengan sekarang ya. Tempat bermain anak-anak dan juga mungkin eh, yang menyamakan itu mungkin keinginan. Kalau dulu tempat bermain itu ada di lapangan, ada di kebun-kebun, ada di sungai-sungai, itu tempat kita bermain. Ya salah satunya di sana. Kalau sekarang kan tempat bermain itu berkumpul, pegang HP. Nah, sama masa kecil saya dulu banyak dihabiskan di lapangan karena hobi saya kebetulan waktu itu eh, kebetulan di daerah saya banyak penggemarnya banyak sepak bola ya, terutama olahraga sepak bola. Jadi ya mungkin bareng-bareng kita bermain bola di lapangan. Itu aja mungkin pengalaman, ya sedikit pengalaman saya seperti itu. Dari masa kecil hingga menjadi seorang guru nih Pak, apa sih yang membuat Bapak terkesan? Hal apa sih yang membuat Bapak menarik gitu? Ya, menyambung apa yang dikatakan tadi ya, jadi berawal dari kita tempat bermain itu di lapangan. Jadi semakin ke sini eh, saya terutama semakin jadi senang ke permainan tersebut ya. Jadi senang akhirnya lambat laun karena kebetulan di daerah saya itu atau di daerah Bapak itu ada klub ya. Kalau dulu klub belum ada kayak SSB dan sebagainya itu masih belum ada di daerah-daerah di kampung malum lah. Jadi lambat laun kita ya boleh dikatakan kita masuknya tim junior dulu karena kebetulan di daerah kami itu ada klub jadi masuknya masih tim junior. Nah lama kelamaan semakin senang sampai pada akhirnya ya kebetulan waktu itu karena sudah mulai senang jadi ada rutinitas untuk latihan ke olahraga sepak bola tersebut dan akhirnya eh, sampai di usia mulai SMP SMA itu sudah mulai ya mungkin hampir sama dengan tim-tim yang sekarang ya ada seleksi di tim kabupaten yang kebetulan juga waktu itu salah satunya tim kabupaten itu ya saya juga salah satu pemainnya mantan pemainnya jadi dan pada akhirnya setelah jadi pemain tim kabupaten ketika saya keluar dari SMA waktu itu ada jalur eh, kalau masuk ke perguruan tinggi itu ada jalur prestasi ya khususnya saya ngambil di mengikuti eh, seleksi di kalau dulu IKIP ya perguruan tinggi IKIP kalau sekarang sudah mulai dirubah jadi
Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, jurusan olahraga. Nah, saya kebetulan waktu itu masuknya lewat jalur prestasi, ya terutama di bidang sepak bola. Itu lewat jalur prestasi. Nah, saya sendiri sebenarnya tidak tahu ya ketika itu bahwa ketika masuk ada jalur prestasi lewat sepak bola itu untuk masuk ke perguruan tinggi IKIP atau sekarang UPI itu pada akhirnya jadi guru, saya juga tidak tahu. Yang saya pikirkan ketika itu saya karena hobinya sepak bola, jadi ini ada jalan untuk menyalurkan ya minat bakat saya di bidang olahraga tersebut. Dan walaupun pada akhirnya di bidang sepak bola itu tidak berkembang dengan maksimal, ya. Nah, akhirnya pemikiran saya berubah. Jadi, oh jalur ini karena dengan pemahaman yang disampaikan oleh dosen-dosen saya, pada akhirnya saya mengambil jalur kependidikan, ya. Ya, sekarang jadi guru seperti ini, guru olahraga. Itu mungkin ya singkatnya seperti itu ceritanya saya bisa sampai menjadi guru olahraga. Itu mungkin yang Oke, dari pengalaman tersebut nih Pak, apakah ada problem, ada permasalahan yang membuat Bapak down lah gitu? Banyak sekali ya. Ya seperti mungkin cerita-cerita kebanyakan orang-orang ketika ingin menggapai suatu cita-cita itu pasti banyak rintangannya. Ya termasuk saya sendiri seperti itu. Jadi hambatannya ya karena kita berangkat dari daerah ya. Kita berangkat kebetulan kita kuliah di Bandung kan ya, di UPI Bandung. Kalau kita tidak siap di antaranya salah satunya mental untuk mengembangkan karir tersebut, saya kira kita tidak akan hasilnya tidak akan maksimal. Jadi termasuk saya sendiri ketika itu, yaitu karena saya datang dari kampung, ketika sampai di sana, ya saingan-saingan saya itu dari berbagai daerah, termasuk dari orang Bandung itu sendiri. Ya tahu sendirilah kalau misalkan kita datang dari daerah yang namanya ejekan dan sebagainya itu lumayan lah berat. Kalau kita tidak siap mentalnya ya kita akan down ya. Ya itu yang dialami, salah satunya yang dialami oleh kita. Terus selanjutnya karena juga ketika itu mungkin adaptasi saya yang rada terlambat mungkin. Ada adaptasi di lingkungan di kota-kota karena saya waktu itu baru pertama sekali tinggal di, ya boleh dikatakan kota besar ya di Bandung itu. Jadi adaptasinya lumayan. Ya dari mulai lingkungan kita harus bisa menjaga karena di lingkungan di kota kan berbagai macam ya, ada yang ya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya intinya ketika kita harus memutuskan kita pengen misalkan menjadi atlet, ya kita konsekuensinya memang kita harus siap segalanya. Kita harus siap mental, disiplin, ya termasuk kerja keras dan sebagainya. Itu yang harus dipersiapkan oleh kita sebenarnya. Itu mungkin. Lalu dari permasalahan tersebut nih Pak, apa motivasi Bapak untuk lebih semangat menjadi seorang guru sehingga Bapak berada di titik sekarang? Oke. Jadi motivasinya begini,
karena mungkin niat yang kuat ya, terus doa dari kedua orang tua ya, bahwa eh, saya ketika akan berangkat ke Bandung ketika itu eh, niat saya eh, berjuang untuk diri saya dan keluarga ketika itu. Jadi niat saya ya untuk masa depan saya sendiri ke depannya. Jadi tekadnya saya berangkat untuk menggapai cita-cita saya. Ya kuatkan niat kita bahwa kita datang ke sana untuk berjuang, untuk belajar, untuk mempersiapkan masa depan kita. Itu mungkin pemikiran saya ketika itu. Jadi itu yang menguatkan mental saya ketika sudah berada di sana, ya rintangan apapun ya harus kita lalui karena hidup harus kita jalani seperti itu. Oke. Oh iya nih Pak, Ya, jadi banyak orang yang mengatakan bahwa wajah Bapak ini seperti pelatih timnas Indonesia Sintayong nih Pak. Apakah ada hubungan darah dengan Sintayong? aduh, saya asli orang Sunda, orang Majalengka, orang Maja, tidak ada hubungannya dengan Sintayong atau siapa itu ya. Jadi yang jelas begini, nggak tahu kalau melihat silsilah keluarga saya, eh, yang jelas begini, saya tidak mengatakan atau ketika orang tua saya berbicara ada katanya keturunan anu, tapi saya tidak merasa seperti itu. Saya merasa dilahirkan di Majalengka, tepatnya di Maja, dan saya asli orang Maja, orang Sunda, Oke. seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan saya seperti siapa? Sintayong. Seperti Sintayong, kayaknya saya lebih ganteng loh. Waduh. Oke gitu, ya, Oke, ya, ya. terima kasih. Eh, Sekarang Bapak kan menjadi seorang coach atau pelatih di tim futsal SMP Negeri 3 Majalengka, Pak. Apa sih alasan terkuat Bapak sehingga Bapak ingin sekali menjadi pelatih futsal di SMP Negeri 3 Majalengka? Oke, begini, futsal itu eh, rame di Jawa Barat. Saya perhatikan dari dulu ya, itu sekitar di tahun 2000-an. Ya, karena kebetulan di tahun 2000-an saya baru hampir lulus kuliah. Ya, awalnya kan saya di basic awalnya di sepak bola. Nah, ketika saya mulai memegang futsalnya, karena saya melihat perkembangan di sekolah, ya di akhir-akhir ini, itu perkembangan di sekolah gitu, olahraga futsal mulai menjamur ke tiap sekolah, mulai banyak peminatnya, ya. Jadi saya sendiri ketika itu karena futsal itu lahir di atau saya kenal di tahun 2000-an, jadi ketika itu karena hampir sama permainannya, hampir sama ya, yang membedakan mungkin lapangan, terus gawangnya, terus jumlah pemain yang membedakan dengan sepak bola. Dengan sepak bola atau lapangan. Futsal kan lebih sedikit, lapangannya lebih kecil gitu. Jadi yang uh, menyamakannya itu dimainkan oleh kaki. Ya hampir samalah dengan permainan sepak bola dimainkan oleh kaki. Nah, karena basic awal saya dari sepak bola, jadi saya senang ketika itu, oh ada olahraga ini mungkin modifikasi. Awalnya saya berpikir seperti itu ya. Jadi modifikasi daripada permainan sepak bola, tapi ternyata
semakin berkembang sampai ke sini. Oh ternyata memang ada organisasi futsalnya ya di dunia awalnya itu. Semakin ke sini berkembang dan di Majalengka sudah mulai dan ternyata banyak penggemarnya. Nah akhirnya karena di sekolah mulai rame, ada eskulnya, ya saya coba, kenapa enggak ya. Saya juga sambil belajar sebenarnya awalnya dari mulai aturan, kalau permainnya saya kira kita sambil jalan aja lah ketika itu. Nah itu berawal dari sana, saya mulai memegang tim futsal Netima ini, ya ada seperti itu. Oke. Selain menjadi pelatih futsal di SMP Negeri 3 Majalengka, apakah Bapak pernah menjadi pelatih di sekolah lain atau bahkan di klub-klub luar gitu, Pak? Aha, eh, saya sendiri sebenarnya kalau boleh boleh terbuka, saya tidak punya lisensi pelatih futsal ya. Harusnya kan idealnya itu kalau mau megang tim ya, baik tim sekolah, klub ataupun instansi, itu kan harus ada eh, legalitasnya ya, legalitasnya terutama di bidang kepelatihannya yaitu sertifikat pelatih pernah mengikuti kursus kepelatihannya. Saya sendiri sebenarnya enggak ya. Saya tidak punya lisensi kepelatihan. Cuman karena basic saya kembali lagi ke awal karena saya senang ke permainan sepak bola dan saya juga harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan di tiap sekolah atau perkembangan zaman ternyata ada olahraga futsal. Ya akhirnya saya harus bisa menyesuaikannya. Ternyata di SMP 3 Majalengka ini banyak peminatnya ya kita coba. Dan akhirnya alhamdulillah kita ya di 2 tahun akhir-akhir ini kita karena komitmen dari anak-anak itu sendiri ya. Komitmen kita kalau eh, untuk menghasilkan prestasi itu memang harus punya keinginan yang kuat ya. Ya, jadi bukan hanya eh, pemain saja, tapi kita harus bareng-bareng. Saya yang memegang tim, terus anak-anak juga harus punya komitmen sama-sama. Ya, jadi tidak serta merta mereka sekarang bisa menghasilkan prestasi yang lumayan ya. Tapi mereka dari 2 tahun ke belakang itu sudah menata dari awal ya, yang mereka sebenarnya tidak langsung boleh dikatakan di Majalengka ini mereka memegang. Untuk tim SMP itu alhamdulillah mereka masih bisa ya boleh dikatakan bagus lah ya. Awalnya ketika mereka kelas 1 itu masih boleh dikatakan masih mentah. Cuman mereka punya basic dari permainan sepak bola ya yang sedikit dirubah dengan pola permainannya. Kita sesuaikan dengan karena di sepak bola lapangannya besar, kita sesuaikan kalau futsal kan lapangan yang lebih kecil. Jadi dari mulai strategi, terus teknik-teknik juga ada beberapa yang sedikit dirubah gitu. Itu mungkin ya garis besarnya seperti itu. Oke, buat di titik sekarang, Bapak sudah melatih tim futsal Netima SMP Negeri 3 Majalengka sehingga membuat tim futsal selalu menjadi juara di lomba-lomba manapun. Bagaimana proses yang dijalani anak-anak tim futsal bersama Bapak ketika latihan sehingga menuju di titik kesuksesan ini, Pak? Oke, seperti yang tadi saya sedikit singgung atau katakan, prosesnya lumayan cukup boleh dikatakan cukup panjang ya. Jadi ketika di 2 tahun ke belakang ya, ketika awal mengumpulkan waktu itu eh, awal adanya eskul ya, mulai dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan
waktu itu kalau nggak salah, peminatnya cukup besar sekali. Ketika itu kalau nggak salah putra aja hampir 80 lebih. Lumayan ya 80 Pak. lebihan. Iya banyak sekali peminatnya ketika itu. Belum putri itu. Ya, kita juga punya tim putri. Ya, ketika itu dengan banyaknya peminat, ketika itu walaupun cukup banyak kesulitannya ya, lumayan lah karena lapangan kita cuma punya satu, terus eh, anak-anak banyak, terus ketika itu juga bola masih terbatas ya. Jadi akhirnya kita coba diadakan bukan ini ya, bukan di apa namanya. Kita coba pilih yang sudah lumayan ya, ada yang sudah bagus, ada yang lumayan, ada yang masih memang betul-betul masih belajar gitu. Jadi kita pisah. Nah, dari sana kita bisa, kita sudah bisa melihat atau memilih ini yang potensi untuk bisa berprestasi, ini yang hanya sekedar senang aja, untuk hiburan aja, atau ini untuk hanya sekedar untuk kesehatan aja. Itu seperti itu ketika di lapangannya. Jadi ketika sudah saya pilih, saya sudah pisahkan jadwal latihannya. Nah, waktu itu saya kumpulkan sekitar kalau nggak salah sekitar 20 pemain. Nah, dari 20 pemain itu kita ngobrol. Kita ngobrol, kita bikin kesepakatan dulu dengan saya tanya, kalau kalian pengen betul-betul untuk mengembangkan olahraga ini, ayo bareng-bareng. Jadwal latihan. Ya, jadwal istirahat. Jadi komitmen bersama, ada beberapa komitmen yang saya tidak bisa ungkapkan satu persatu karena banyak ketika itu aturan untuk mereka. Ya, ketika mereka sudah menyepakati, ya latihan berjalan, latihan tidak hanya di sini di lapangan sekolah, tapi kita juga kadang-kadang latihan keluar atau latihan uji coba, atau misalkan untuk peningkatan kondisi fisiknya juga kita kadang-kadang jogging keluar ke daerah-daerah yang sedikit lumayan untuk rute-rute yang menanjak dan seterusnya. Nah, itu awal daripada latihan-latihan. Nah, tidak langsung, ya boleh dikatakan tidak langsung bisa menghasilkan juara seperti sekarang ini. Ketika itu saya coba ikut event dan mereka waktu itu masih kelas 7, masih kelas 8 campur ya. Nah, ketika itu kita langsung kalah malah. Tidak langsung juara, kalah beberapa kali di event-event. Nah, kita evaluasi dengan kekalahan itu, kita evaluasi apa kelemahan kita. Nah, apa kelebihan kita pelajari, akhirnya kita sama-sama. Saya tuh waktu ketika membimbing anak-anak tidak memposisikan sebagai pelatih. Ya, karena saya berpikir begini, ketika kita membentuk satu tim, ya, itu kita harus tahu karakter anak, keinginan anak itu sendiri. Kita tidak bisa egois. Saya seperti itu cara membimbing anak-anak. Jadi kita tanya ke anak itu, apa sih uh, yang ketidaknyamanan kamu ketika bermain? Saya pengen kalian nyaman ketika bermain. Ayo kita bareng-bareng. Sok sing nyaman main teh. Saya yakin kalau pemain tersebut nyaman, itu kemampuan akan keluar. Kemampuan dianya akan keluar. Jadi kenyamanan di tim itu penting. Salah satunya itu seperti itu. Jadi kami diskusi, ngobrol, nyantai. Makanya mungkin
kalian kalau melihat saya dengan anak-anak futsal kayak kayak seperti dengan teman, kayak seperti dengan anak, kayak seperti dengan saudara seperti itu. Atau kayak seperti ketika saya marah, marahin mereka. Saking dekatnya seperti itu. Jadi sudah mulai sekarang ini terasa sudah mulai nyambung dengan mereka. Makanya saya lumayan dari tahun kemarin kakak-kakak yang sekarang ini yang angkatan sekarang ini saya merasa berat juga mereka keluar. Sekarang juga karena saya mungkin saya yang merasakan di lapangan itu memang cukup lumayan membutuhkan waktu untuk menjadikan satu tim yang solid itu butuh waktu. Ya, jadi prosesnya saya kira tidak juara wah juara karena mereka anak-anak dari pilihan enggak seperti itu. Jadi prosesnya cukup panjang. Ya, mereka punya dasar dari sepak bola, terus sedikit dirubah dengan teknik dan strateginya ke permainan futsal. Tapi mereka ternyata karena mereka memegang komitmen dari awal, terus selanjutnya mereka juga merasa nyaman, kebetulan ya merasa nyaman dengan saya atau saya dibantu dengan Pak Hajar juga. Ya akhirnya ya terasa di tahun kemarin 2024, sekarang 2025 ya hasilnya alhamdulillah bisa kalian lihat lumayan lah. Kita sudah ada di tingkat Jawa Barat, kita ada di peringkat ketiga, terus di tingkat wilayah juga kita juara pertama ya. Di tingkat kabupaten juga ada 5, 6 kalau nggak salah 5, 6 kejuaraan kita ada di peringkat pertama dan itu suatu prestasi yang lumayan menurut saya ya, lumayan lah dengan hasil kerja keras mereka. Netima futsal di wilayah termasuk di kalau anak-anak futsal yang ada di Jawa Barat mereka pelajar ini tingkat pelajar ya, mereka sudah mengenal anak-anak Netima ini. Alhamdulillah jadi minimal lah mereka sudah mengangkat nama baik sekolah ya dengan perjuangan yang mereka lakukan selama di 2 tahun terakhir ini. Itu mungkin prosesnya seperti itu ya. Itu mungkin. Jadi guys, beliau bersama dengan anak-anak tim futsalnya tidak hanya begitu saja untuk menjadi seorang juara ya Pak. Namun harus juga melewati proses-proses yang panjang, bahkan ada pahit dan juga ada juga manisnya ya Pak. Bahkan beliau ini menerapkan tidak hanya latihan rutinan, namun juga Bapak menerapkan evaluasi apa yang kurang dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Apa hal yang membuat Bapak terkesan? Bapak, boleh. Dari beberapa kejuaraan yang kita lalui ya. Saya paling berkesan itu di awal-awal di event yang pertama. Ya. Walaupun ketika itu mental anak-anak belum sebagus sekarang gitu ya. Jadi melihat perjuangannya mereka ketika mereka dari penyisihan sampai di final. Walaupun di final ketika itu kita berada di posisi menang sebenarnya sudah di depan mata kemenangan. Nah di sana kita banyak belajar sebelum peluit berakhir itu kita harus tetap fight ya.
harus tetap berjuang untuk mempertahankan kemenangan itu. Dan ketika itu jadi pengalaman, jadi kesan tersendiri bagi saya. Hanya tinggal beberapa menit lagi ternyata kemenangan itu, juara itu sirna karena kelengahan kita. Akhirnya itu jadi pengalaman bagi mereka. Saya ungkapkan setiap mengikuti kejuaraan itu selalu jadi pelajaran buat mereka. Saya katakan, Kade, event pertama ketika kalian juara kedua, itu jadi pengalaman kamu. Lamun kamu misalkan kalian pengen juara pertama maksudnya. Tetap fokus, tetap konsen, terus berjuang, terus berusaha untuk mencapai apa yang kamu harapkan seperti itu. Ya kesannya itu yang kejuaraan APKAB yang pertama. Itu pertama awal kita mulai naik. Kita mulai juara kedua ketika kejuaraan APKAB tingkat kabupaten di Majalengka itu. Oke. Dari aku juga jadi tersekan nih Pak. Setiap lomba yang dilaksanakan oleh tim futsal tuh langsung juara, bahkan di kabupaten selalu juara pertama. Ya. Ya alhamdulillah ya. Buat tim futsal generasi selanjutnya nih Pak, apa harapan Bapak nih Pak? Iya, begini, makanya untuk pemirsa net apa ya? Oh Podnet Podnet ya, Pak. mohon maaf karena saya baru ini ya. Untuk Podnet ya pemirsa, ayo adik-adik yang ada di Netima kita gabung ya, kita gabung ikut eskul futsal ya. Nah sekarang saya untuk mengganti regenerasi yang sekarang kelas 9 ini sudah mau keluar, saya sudah mempersiapkan adik-adiknya ya. Atau bagi yang belum gabung, ayo kita gabung ya. Kita gabung, kita belajar bersama-sama ya. Yuk kita kalau bisa kita pertahankan atau kita tingkatkan prestasi yang sudah kita lalui sekarang ini. Itu aja. Ayo anak-anak Potnetima ya. Iya anak-anak Potnetima yuk gabung ke futsal Netima. Oke. Buat teman-teman yang punya bakat dan minat di futsal, boleh masuk ke eskul futsal ya Pak. Bangun prestasi yang lebih maju lagi. Oke. Kalau harapan Bapak tentang prestasi dari sekolah, maaf, kalau harapan Bapak tentang apresiasi dari sekolah terhadap kemampuan para tim futsal yang berprestasi apa nih Pak? Ya harapannya sih dari sekolah ya ada perhatian lebih lah ya. Karena jujur saja ya sekolah juga ikut mendukung dengan memberikan dispen dan sebagainya termasuk juga untuk pembiayaannya juga. Tapi karena kita mengikuti event-event itu cukup banyak ya, lumayan ada beberapa event yang tidak semuanya itu dibiayai oleh sekolah, tapi sekolah mendukung sekali untuk anak-anak futsal ini, alhamdulillah. Dan juga saya lupa ya, kebetulan strategi kami ketika mengantisipasi masalah pembiayaan untuk event-event keluar, terutama keluar di luar Kabupaten Majalengka, kami melibatkan orang tua siswa ya. Jadi melibatkan mangga barangkali ada yang mau mendukung, mau menyumbang untuk apa aja buat air dan sebagainya buat anak-anak tim futsal, dan ternyata supportnya sangat membantu sekali kami bisa berprestasi ya. Jadi mereka ada yang ngasih air, ada yang menyumbang apa namanya tumpangan kendaraan bolak-balik dan sebagainya, makan dan seterusnya. Thank you para orang tua futsal Netima ya, karena ya
Bapak Ibu semuanya telah membantu tim Netima ini, nih, tim futsal Netima ini. Terima kasih ya. Oke, mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semuanya berkah. Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Dari Bapak nih, barangkali ada kalimat-kalimat yang ini sampaikan kepada teman-teman di SMP Negeri 3 Majalengka untuk menjadi siswa-siswa yang lebih berprestasi lagi ke depannya, Pak. Apa ya? Ini aja lah. Untuk menggapai keinginan atau cita-cita itu butuh perjuangan. Ayo perjuangkan ya cita-cita itu. Karena tanpa perjuangan apalagi ditambah doa berat untuk menggapai cita-cita tersebut. Itu aja mungkin pesan buat anak-anak Netima. Oke, terima kasih kepada Bapak Iwan. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada acara ini. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya para kru dan sebagainya membawa acara. Terima kasih. Oke. Yo. Buat teman-teman semua, see you the next video. Terima kasih.